Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kembali lagi untuk mata pelajaran estimasi biaya konstruksi di kelas 11 TKP. Hari ini kita akan mempelajari tentang pekerjaan menghitung volume dinding, yang dimana materi ini sangat penting, mulai dari kita mencari luas dinding, luas bukaan, terus acian dan blasteran nanti. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama diharapkan nanti semua dapat memahami material dinding dan fungsinya, menghitung luas kotor, luas bukaan, dan luas bersih dinding, dan menyusun RAP dengan manual dan teliti dan rapi. Nah, untuk material dinding dalam konstruksi bangunan, dalam pekerjaan bangunan, dinding berfungsi sebagai penyekat ruang, pelindung dari cuaca, dan kadang juga ikut menahan beban. Karena itu, pemilihan material dinding harus sesuai kebutuhan dan jenis bangunannya. Berikut ada beberapa material dinding yang sering digunakan di proyek. Yang pertama ada bata merah, material dinding tradisional yang terbuat dari tanah liat yang dibakar dengan keras. Kelebihan dari material ini yaitu kuat, tidak mudah retak, tahan panas, daya rekat plesteran bagus, tapi untuk kekurangannya pemasangan lama dan butuh banyak semen. Nah, batu bata ini cocok untuk rumah tinggal, bangunan kecil menengah. Yang kedua ada batako, yaitu dari campuran semen dan pasir. Kelebihannya pemasangannya cepat, ukuran lebih presisi, hemat biaya dan tenaga. Terus kekurangannya mudah retak, kedap suara kurang bagus. Cocok digunakan untuk rumah sederhana dan sekat dalam ruangan. Terus ada bata ringan, yaitu teknologi modern, ringan karena aerasi. Kelebihannya yaitu ringan, mengurangi beban struktur yang ada di atasnya, pemasangannya cepat, terus kedap suara dan panas lebih baik, presisinya juga tinggi dan hemat plesteran. Terus untuk kekurangannya, harga lebih mahal, butuh lem khusus, cocoknya untuk perumahan modern, ruko dan gudang. Terus selanjutnya ada material gypsum board, yaitu tidak pakai bata, bentuknya panel lembaran dan menggunakan rangka besi holo yang digunakan untuk sebagai part isi interior. Kelebihannya itu rapi dan hasil halus, instalasi cepat, bisa dibentuk desain tertentu, melengkung atau yang lainnya. Terus untuk ukurannya tidak tahan air atau kelembapan tinggi, tidak bisa jadi dinding luar. Cocoknya ini untuk kantor, mall, dan interior dalam rumah. Nah, ini ada fungsi dinding dalam bangunan. Secara umum, dinding adalah elemen bangunan yang memisahkan ruang, melindungi penghuni, dan menopang elemen lain. Namun ternyata fungsi dinding itu jauh lebih dari banyak sekedar pembatas saja. Berikut fungsi dinding yang perlu kita pahami di dunia konstruksi. Yang pertama, dinding struktural, yaitu dinding yang berfungsi untuk menopang beban dari atap, lantai, atau elemen bangunan lainnya. Bebannya yaitu horizontal seperti angin atau gempa, disebut dinding struktural atau bearing wall. Terus fungsi yang kedua, fungsi non-struktural, yaitu partisi, digunakan untuk membagi ruang di dalam bangunan. Contohnya ada ruang tamu, kamar, kantor, terus ruang rapat, dan lain-lain. Dinding yang tidak menopang beban, fungsinya hanya sebagai penyekat untuk membagi ruang menjadi beberapa ruangan terpisah. Nah, material ini biasanya terbuat dari material yang ringan. Contohnya tadi ada gypsum atau bata ringan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menghitung volume dinding. Untuk menghitung volume pekerjaan dinding pada bangunan gedung, kita menggunakan konsep dasar luas bidang tegak. Konsep utamanya yaitu
luas dinding sama dengan panjang dinding dikali tingginya. Tapi dinding itu biasanya punya bukaan seperti pintu, jendela, maupun ventilasi. Nah, rumusnya itu yang pertama ada luas dinding sama dengan panjang dikali tinggi. Terus untuk luas bukaan seperti jendela itu lebar dikali tinggi. Terus jadi luas bersihnya luas sama dengan luas dinding dikurangi luas bukaan. Bisa dilihat di contoh juga gambarnya. Nah, untuk satuannya yang digunakan yaitu meter persegi. Ada pekerjaan volume dinding, yaitu rumusnya luas dinding dikurangi luas bukaan. Nah, di contoh itu luas dindingnya yaitu lebarnya 5 meter, panjang dikali tinggi. Terus ada bukaannya itu ada 1 pintu dan 2 jendela. Rumusnya lebar pintu dikali tinggi pintu, terus ditambah lebar jendela dikali tinggi jendela. Nah, panjang pintunya itu 5 meter dikali tingginya 4 meter, dikurangi itu lebar pintu, lebarnya 90, berarti 0,9 meter dikali tingginya 200 cm, yaitu 2 meter, ditambah lebar jendelanya 80 cm, berarti 0,8 meter dikali 60 cm, 0,6 meter. Ini 20 dikurangi, nah ini 1,8 ditambah 0,48 sama dengan 20 dikurangi 2,28 sama dengan 11,72 meter kubik. Nah, ini untuk hasil dari luas bersih volume dinding. Untuk selanjutnya kita cari volume plesteran, pekerjaan plesteran. Volumenya 2 dikali luas dinding sama dengan 2 kali 17,72, 35,44 meter persegi. Terus yang ketiga kita cari pekerjaan acian. Nah, rumusnya juga sama dengan pekerjaan plesteran, jadi sama dengan 35,44 meter persegi. Nah, untuk selanjutnya yaitu plesteran dan acian pada dinding. Dalam pekerjaan dinding, setelah pasang bata selesai, masih ada pekerjaan finishing agar dinding menjadi rapi dan siap untuk dicat. Bagian finishing ini terdiri dari plesteran dan acian. Yang pertama, plesteran dinding adalah menutup permukaan dinding menggunakan campuran semen dan pasir dengan ketebalan kurang lebih itu 1,5 sampai 2 cm. Tujuannya untuk meratakan permukaan dinding, melindungi pasangan bata dari cuaca dan kelembapan, menyediakan permukaan yang kuat untuk acian dan cat. Nah, untuk perhitungan volume plesteran, karena plesteran ini dikerjakan 2 sisi dinding, maka satuannya meter persegi. Rumusnya yaitu volume plesteran sama dengan 2 kali volume dinding.
Terus yang kedua ada pekerjaan ajian, yaitu lapisan penutup terakhir menggunakan semen halus ketebalan lebih tipis sekitar 3-5 mm. Tujuan ajian yaitu memperhalus permukaan plesteran, menutup pori-pori dan retakan halus, menjadikan dinding siap dicat atau di finishing. Untuk cara menghitungnya yaitu dengan rumus volume pekerjaan ajian sama dengan luas pekerjaan plesteran. Ajian juga mengikuti plesteran pada kedua sisinya. Nah, ini ada sumber data dari gambar kerja. Nah, dimensi tidak asal tebak ya teman-teman, semua harus mengacu pada gambar kerja. Dalam proyek konstruksi, perhitungan volume dinding hanya bisa dilakukan setelah kita membaca gambar kerja dengan benar. Dimensi setiap bagian bangunan sudah ditetapkan dalam gambar, sehingga harus akurat dan tidak boleh diubah seenaknya. Yang pertama, bisa dilihat dari denah gambar sumber data panjang dinding untuk menunjukkan posisi setiap dinding dalam bangunan. Dari denah kita dapat mengukur langsung panjang dinding luar, panjang dinding dalam, jumlah dan susunan ruang. Denah dilihat dari tampak atas. Terus ada tampak untuk menunjukkan sumber data tinggi dinding luar, menunjukkan wujud bangunan dari depan, samping, belakang. Biasanya menampilkan tinggi dinding terhadap lantai, letak pintu dan jendela. Terus ada potongan untuk melihat drop ceiling, penurunan plafon, perbedaan level lantai, terus variasi tinggi dinding antar ruang. Terus ada detail pintu dan jendela. Sumber ini untuk menghitung bukaan di dinding, termasuk lebar dan tinggi pintu, ukuran jendela, elevasi penempatan. Maka menghitung luas bukaan harus dikurangi dari dinding. Nah, untuk kuncinya, denah itu untuk melihat panjang dinding. Terus tinggi dinding bisa dibaca dari tampak atau potongan. Terus bukaan atau pintu atau jendela diukur dari detail atau tampak. Semua ukuran nanti diubah. Ya. Nah, ini ada contoh gambar denah rumah satu lantai. Yang di sebelah kiri ini ada denah rumah yang menunjukkan posisi setiap ruangan. Nah, sebelah kanan ini ada tampak depan ya. Nah, untuk menghitung dinding kita bisa menggunakan cara per grid garis putus-putus ini. Grid mulai yang paling atas, grid 1 itu melewati dinding apa saja. Nah, ini bisa kita lihat di gambar tampak dindingnya panjangnya berapa, terus ada jendelanya atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan grid 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu ada jendela panjangnya berapa, kita bisa lihat di situ. Terus nah, untuk tampak depannya ini kita bisa melihat tinggi dindingnya mulai dari 00 sampai bawah ring 4. Kita bisa melihat tinggi dinding dari bagian tampak. Di tampak ini juga terlihat detail bukaan pintu dan jendela. Nah, selain tadi ada gambar denah dan gambar tampak depannya, ini juga ada gambar potongan. Nah, dari sini juga kita bisa melihat tinggi dinding mulai dari atas lantai sampai bawah ring balok. Kita bisa lihat tinggi dinding di sini, mana aja yang ada dindingnya, kita lihat jelas di sini. Maka dari itu kita harus teliti dengan perhitungan angka-angka dari tinggi dinding ini. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu jadi apa yang kita pelajari hari ini kita sudah belajar bahwa dinding itu sangat penting banget dalam bangunan, bukan hanya pembatas ruangan tapi juga pelindung dan penunjang kenyamanan. Kita mengenal berbagai material dinding seperti bata merah, batako, terus bata ringan, gypsum serta tahu kapan menggunakannya.
Setelah pasangan bata selesai, ada plesteran dan ajian, biar dinding rapi dan siap untuk di finishing. Terus cara menghitung volume dinding tadi itu mudah, cukup panjang dikali tinggi, lalu dikurangi dengan bukaan. Semua data juga harus diukur sambil melihat gambar kerja, dari tampak, potongan, dan denahnya. Nah, volume dinding ini adalah dasar perhitungan material, bata, semen, dan pasir. Ketelitiannya juga sangat penting untuk menghindari kerugian proyek. Estimator yaitu pekerjaan yang membutuhkan presisi dan tanggung jawab yang tinggi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa belajar dan berlatih menghitung dari gambar kerja. Semoga kalian menjadi estimator profesional di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.